Aku baru melahirkan 2 minggu lalu. Tubuhku belum sepenuhnya pulih. Lukaku masih terasa perih setiap kali aku bergerak. Tapi pagi itu, yang membuat napasku sesak bukan rasa sakit di tubuhku, melainkan sebuah undangan yang tergeletak diam di atas meja. Namanya tercetak jelas di sana. Nama suamiku. Dengan keterangan, akad dan resepsi pernikahan. Aku tidak menangis. Aku juga tidak berteriak. Aku hanya duduk lama, menatap kertas itu, mencoba memahami bagaimana pria yang menemaniku di ruang bersalin kini berdiri di altar bersama perempuan lain. Dan entah dari mana keberanian itu datang, aku memutuskan satu hal. Aku akan datang. Bukan untuk membuat keributan. Bukan untuk membalas dendam. Aku hanya ingin melihat wajahnya saat dia menyadari bahwa aku benar-benar ada di sana. Halo, terima kasih kamu yang sudah menekan video ini dan memilih untuk mendengarkan kisah ini sampai awal. Cerita yang akan kamu dengar bukan sekedar tentang pengkhianatan, tapi tentang pilihan-pilihan sunyi yang seringkali harus diambil perempuan saat hidupnya runtuh tanpa aba-aba. Jika kamu merasa cerita-cerita seperti ini dekat dengan kehidupan nyata, jangan lupa dukung channel Kisah Janji Retak dengan subscribe. Dukunganmu membantu channel ini terus menghadirkan kisah-kisah yang jujur, emosional, dan penuh pelajaran hidup. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Dari hari ketika aku memilih bangkit, meski tubuhku belum sepenuhnya sembuh. Aku baru melahirkan 2 minggu lalu. Luka jahitan di tubuhku belum benar-benar kering. Dan setiap kali bangun dari tempat tidur, rasa perihnya masih terasa nyata. Malam-malamku dipenuhi tangisan bayi. Siangku dihabiskan dengan menahan lelah yang menumpuk tanpa sempat kupikirkan. Di kepalaku hanya ada satu tujuan, bertahan hari ini, lalu besok, lalu seterusnya. Pagi itu, aku sedang duduk di ruang tamu dengan bayiku yang tertidur di pelukan. Rumah terasa sunyi, terlalu sunyi untuk seorang ibu baru. Ketika bel berbunyi, aku sempat ragu untuk berdiri. Tubuhku belum kuat. Tapi kurir di depan pintu menunggu, dan akhirnya aku membuka pintu dengan langkah pelan. Ia menyerahkan sebuah amplop putih tebal. Tidak ada logo rumah sakit, tidak ada cap instansi. Hanya namaku tertulis rapi di bagian depan. Aku mengucapkan terima kasih tanpa curiga, lalu menutup pintu kembali. Aku membuka amplop itu sambil duduk, dan detik berikutnya, dunia seolah berhenti bergerak. Nama suamiku tercetak jelas di bagian atas undangan, lengkap dengan tanggal, tempat, dan susunan acara pernikahan. Kata akad dan resepsi tertulis tanpa rasa bersalah. Tanganku langsung gemetar. Aku membaca ulang, berharap ada kesalahan, berharap aku salah paham. Tapi tidak, semua terlalu rapi untuk disebut kebetulan. Aku menatap bayi di pelukanku, anak yang baru saja lahir ke dunia, yang seharusnya disambut dengan keluarga utuh. Air mataku jatuh, bukan dengan isak, tapi dengan diam. Aku terlalu lelah untuk menangis keras. Yang kurasakan justru hampa, seperti seseorang yang baru saja dijatuhkan dari ketinggian tanpa sempat berteriak. Potongan-potongan kecil dari beberapa bulan terakhir mulai menyusun dirinya sendiri di kepalaku. Suamiku yang sering pulang larut dengan alasan pekerjaan, ponselnya yang selalu dibawa kemana-mana, tatapannya yang sering kosong ketika aku berbicara. Bahkan saat aku melahirkan, ia hanya sebentar di ruang bersalin, lalu pergi dengan alasan ada urusan mendesak. Saat itu aku percaya. Sekarang, kepercayaan itu runtuh dalam satu lembar kertas. Yang paling menyakitkan bukan fakta bahwa ia menikah lagi, tapi waktunya. Aku baru melahirkan, tubuhku belum pulih, hatiku sedang terbuka sepenuhnya. Dan di saat seperti itu, aku justru harus menerima kenyataan bahwa aku tidak lagi sendirian. Aku ditinggalkan. Aku duduk lama tanpa bergerak. Bayiku mulai menggeliat, mencari kenyamanan. Aku menggendongnya lebih erat. Di dalam kepalaku hanya ada satu pertanyaan yang berputar tanpa henti. Di saat seperti itu, aku justru harus menerima kenyataan bahwa aku tidak lagi sendirian. Aku ditinggalkan. Aku duduk lama tanpa bergerak. Bayiku mulai menggeliat, mencari kenyamanan. Aku menggendongnya lebih erat.
Di dalam kepalaku hanya ada satu pertanyaan yang berputar tanpa henti. Sejak kapan semuanya ini direncanakan? Dan di tengah kelelahan itu, satu perasaan muncul pelan-pelan. Bukan amarah, bukan dendam, tapi dorongan kuat untuk tidak lagi menjadi orang yang terakhir tahu. Disitulah, tanpa kusadari, benih keputusan itu mulai tumbuh. Aku belum tahu apa yang akan kulakukan, tapi aku tahu satu hal pasti. Aku tidak akan berpura-pura tidak tahu. Hari itu, aku tidak langsung mengambil keputusan. Aku menyimpan undangan itu di atas meja, membiarkannya terlihat setiap kali aku lewat. Seolah aku ingin memastikan bahwa semuanya benar-benar nyata. Setiap kali mataku menangkap amplop putih itu, dadaku kembali terasa sesak. Aku mencoba fokus pada bayiku, mengganti popok, menyusui, menenangkannya, tapi pikiranku terus kembali ke satu hal yang sama. Aku menimbang kemungkinan terburuk. Jika aku datang, aku akan melihatnya berdiri di altar dengan perempuan lain. Aku akan menghadapi tatapan orang-orang yang tidak mengenalku. Aku mungkin akan dipandang sebagai pengganggu. Tapi jika aku tidak datang, aku akan terus hidup dengan pertanyaan yang tidak pernah mendapat jawaban. Dan pertanyaan itu terasa lebih menyakitkan daripada rasa malu manapun. Aku memeriksa kalender. Tanggal pernikahan itu hanya beberapa hari lagi. Waktuku tidak banyak. Tubuhku masih lemah. Dokter menyarankan banyak istirahat. Tapi bagaimana mungkin aku beristirahat sementara hidupku seperti ditarik kedua arah yang berlawanan? Malam itu aku hampir menghubunginya. Jari-jariku sempat berhenti di atas layar ponsel, menunggu keberanian yang tidak kunjung datang. Aku membayangkan jawabannya. Penjelasan yang berputar-putar, alasan yang terdengar masuk akal tapi terasa kosong. Aku tahu, jika aku bertanya sekarang, aku hanya akan mendapatkan kebohongan yang lebih rapi. Aku memilih diam. Aku berbicara dengan diriku sendiri di depan cermin. Wajahku terlihat pucat, mataku sembab, tapi ada sesuatu yang lain di sana. Tekad yang mulai terbentuk. Aku tidak ingin datang sebagai perempuan yang mencari ribut. Aku tidak ingin berteriak atau menuntut apapun. Aku hanya ingin hadir, duduk, melihat, mendengar kebenaran tanpa perantara. Hari berikutnya, aku menyiapkan semuanya dengan pelan. Bukan rencana besar, hanya langkah kecil agar aku bisa berdiri di sana tanpa runtuh. Aku memilih pakaian yang sopan dan sederhana. Aku memastikan bayiku akan dijaga dengan baik. Aku menarik nafas panjang, berulang kali. Seolah menenangkan diriku sendiri bahwa aku mampu. Di perjalanan menuju gedung pernikahan, jantungku berdegup lebih cepat. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak tahu bagaimana reaksinya. Aku bahkan tidak tahu apakah aku akan sanggup bertahan sampai akhir acara. Tapi di balik semua ketidakpastian itu, ada satu keyakinan yang terasa kuat. Aku datang bukan untuk menghentikan pernikahan itu. Aku datang untuk menghentikan kebohongan dalam hidupku sendiri. Dan saat aku melangkah masuk ke gedung itu, aku belum tahu bahwa satu tatapan saja sudah cukup untuk membuat segalanya berubah. Aku duduk di barisan tengah, cukup dekat untuk melihat altar, cukup jauh untuk tidak menarik perhatian. Musik mengalun lembut, tamu-tamu bercakap pelan, dan suasana tampak seperti pernikahan pada umumnya. Tenang, rapi, penuh senyum. Dari kejauhan, aku melihatnya berdiri di sana. Suamiku, pria yang dulu menggenggam tanganku di ruang bersalin, kini mengenakan jas rapi dan tersenyum pada perempuan di sampingnya. Aku menarik napas panjang. Aku menahan segala yang ingin keluar. Aku tidak datang untuk runtuh. Pandangan matanya menyapu ruangan, seperti kebiasaan orang yang sedang menunggu sesuatu dimulai. Tatapannya bergerak perlahan, berhenti di beberapa wajah, lalu bertemu denganku. Hanya 1 detik. Tapi 1 detik itu terasa panjang, menegang, dan penuh makna. Wajahnya berubah. Senyum yang tadi rapi seolah terhenti di tengah jalan. Matanya membesar sesaat, lalu mengerut. Rahangnya menegang. Ia menelan ludah, cepat-cepat memalingkan wajah,
seperti berharap apa yang ia lihatnya bukan nyata. Tangannya yang memegang mikrofon sedikit gemetar. Aku bisa melihatnya dari tempat dudukku. Aku tidak bergerak. Aku tidak mengangguk. Aku tidak menantang. Aku hanya duduk. Tenang, diam, ada. Dan justru itu yang membuatnya panik. Ia mencoba kembali ke perannya. Menarik bahu, tersenyum tipis, tertawa kecil saat pembawa acara melontarkan candaan ringan. Tapi tawanya terdengar kosong. Tatapannya berulang kali melirik ke arahku. Cepat, cemas, lalu menghindar lagi. Dari kejauhan, mungkin orang mengira ia gugup karena momen sakral. Aku tahu bedanya. Ini bukan gugup, ini ketakutan. Perempuan di sampingnya mulai menyadari ada yang tidak beres. Ia menoleh, berbisik pelan, menanyakan sesuatu yang tidak kudengar. Suamiku mengangguk terlalu cepat, terlalu sering, seolah ingin menutup percakapan sebelum dimulai. Bahunya kaku, napasnya tidak beraturan. Aku memperhatikan semuanya dengan hati yang berdebar. Ada rasa sakit yang tajam, tapi juga ada kejelasan yang aneh, seperti kabut yang akhirnya terangkat. Aku tidak perlu kata-kata. Tatapan itu sudah menjawab segalanya. Aku menurunkan pandanganku sejenak, lalu kembali menatap ke depan. Aku ingin melihat sejauh mana ia sanggup mempertahankan kebohongan itu. Aku ingin tahu, apakah ia akan berani mengakui keberadaanku, atau berharap aku menghilang dengan sendirinya. Dan di saat musik kembali mengalun, aku menyadari satu hal yang membuat dadaku semakin berdebar. Sejak detik matanya bertemu denganku, pernikahan ini tidak lagi berjalan sesuai rencana mereka. Dan aku belum melakukan apa-apun. Aku masih duduk di tempat yang sama. Tubuhku diam, tapi pikiranku bekerja cepat. Di altar, suamiku berdiri kaku, berusaha kembali ke perannya. Namun ada sesuatu yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Kepanikan kecil itu merembes keluar, menular, dan akhirnya sampai ke orang di sampingnya. Pengantin wanita itu menoleh sekali lagi. Kali ini lebih lama. Ia menatap wajah suamiku, lalu mengikuti arah pandangannya. Matanya menyusuri barisan kursi tamu, sampai akhirnya bertemu denganku. Tatapan kami bertaut, dan aku bisa melihat perubahan di wajahnya. Senyum yang semula tenang mengeras. Bahunya sedikit turun, seolah beban mendadak jatuh ke dadanya. Ia tahu, bukan sekedar curiga, bukan sekedar merasa ada yang aneh. Tatapan itu adalah tatapan orang yang sedang menyadari kebenaran yang selama ini dihindari. Ia tidak langsung bereaksi. Ia tidak berteriak, tapi tangannya yang menggenggam buket bunga meremas lebih kuat, dan napasnya terlihat tidak lagi teratur. Ia berbisik pada suamiku, kali ini lebih lama. Nada suaranya rendah tapi mendesak. Aku tidak bisa mendengar kata-katanya, tapi aku tahu pertanyaannya. Pertanyaan yang sama yang selama ini ada di kepalaku. Suamiku menoleh, menggeleng pelan, lalu kembali menatap ke depan. Tidak ada jawaban, tidak ada penjelasan. Aku merasakan sesuatu yang aneh di dadaku. Bukan kemenangan, bukan kepuasan, hanya kesedihan yang tenang. Karena aku sadar, di titik ini bukan hanya aku yang dikhianati. Perempuan itu pun berdiri di atas kebohongan yang sama. Beberapa tamu mulai menangkap keganjilan itu. Ada yang melirik ke altar, lalu ke arahku, lalu kembali ke altar. Bisikan kecil mulai terdengar. Cepat terhenti, lalu muncul lagi dari sudut lain. Aku bisa merasakan udara di ruangan itu berubah. Lebih berat, lebih tegang. Seolah semua orang menunggu sesuatu terjadi, tapi tidak tahu apa. Aku tetap diam. Aku tidak ingin menjadi pusat perhatian dengan kata-kata. Aku ingin kehadiranku berbicara sendiri. Dan nyatanya, itu bekerja. Setiap detik aku tidak bergerak, kegelisahan mereka semakin nyata. Penyantin wanita itu kembali menatapku. Kali ini tidak lagi sekilas. Ada pertanyaan di matanya. Ada kemarahan yang tertahan. Ada juga kebingungan. Aku tidak membalas dengan apapun selain tatapan tenang. Aku tidak datang untuk berdebat dengannya. Aku datang untuk berhenti berpura-pura.
Di titik itu aku tahu satu hal. Pernikahan ini sudah retak sebelum janji apapun diucapkan. Dan retakan itu semakin melebar setiap kali aku memilih tetap duduk, tetap diam, tetap ada. Dan aku tahu, diamku tidak akan cukup lama lagi. Aku tidak berencana berdiri secepat itu. Bahkan saat itu, aku masih berharap semuanya berhenti di tatapan dan bisikan. Tapi semakin lama aku duduk, semakin jelas bahwa kebohongan ini tidak akan runtuh dengan sendirinya. Mereka akan terus berpura-pura, melanjutkan acara, dan berharap aku menghilang seperti bayangan. Aku menarik nafas dalam-dalam. Lalu, aku berdiri. Gerakanku tidak tergesa. Kursi di belakangku berdecit pelan saat aku bangkit. Suara kecil itu entah bagaimana terdengar lebih keras dari musik yang mengalun. Beberapa kepala langsung menoleh. Beberapa tamu berhenti berbicara. Pembawa acara sempat terdiam sejenak, lalu mencoba melanjutkan kalimatnya. Aku melangkah satu langkah ke lorong tengah. Lalu satu lagi. Sepatuku menyentuh lantai dengan suara yang teratur, menandai setiap detik yang terasa semakin berat. Aku bisa merasakan tatapan mengikuti gerakanku, tapi aku tidak menoleh. Aku hanya fokus pada langkahku sendiri. Di altar, suamiku membeku. Wajahnya yang tadi pucat kini terlihat benar-benar kehilangan warna. Ia menatapku tanpa berani mengedip, seperti seseorang yang baru menyadari bahwa semua jalan keluar telah tertutup. Pengantin wanita di sampingnya menarik nafas tajam. Tangannya gemetar, buket bunga hampir terlepas dari genggamannya. Aku akhirnya bicara. Suaraku rendah, stabil. Aku tidak datang untuk merusak apapun, kataku pelan. Aku hanya tidak ingin kebenaran terus disembunyikan. Tidak ada teriakan, tidak ada tangisan dariku. Yang terdengar hanyalah nafas orang-orang yang tertahan dan detak jantung yang terasa semakin jelas di telingaku sendiri. Di momen itu, aku sadar, aku tidak perlu berkata lebih banyak. Karena semua orang di ruangan itu sudah mengerti. Pernikahan ini tidak berhenti karena aku berdiri. Ia berhenti karena kebohongan tidak bisa lagi berpura-pura. Dan dari tatapan suamiku, aku tahu, ini baru permulaan dari kehancuran yang selama ini ia hindari. Keheningan itu pecah pelan, seperti kaca yang retak tanpa suara keras. Awalnya hanya bisikan. 1-2 orang menoleh, lalu saling bertanya dengan nada tertahan. Tidak ada yang berani bersuara lantang. Tapi kebingungan menyebar cepat. Aku bisa merasakannya di udara. Tebal, menekan, membuat nafas terasa lebih pendek. Orang tua di barisan depan berdiri lebih dulu. Wajah-wajah yang tadi penuh senyum, kini menegang. Ada yang menatapku dengan mata menyelidiki. Ada yang menoleh ke altar dengan ekspresi marah. Ada pula yang tampak benar-benar tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Pembawa acara MC menurunkan mikrofonnya perlahan, seolah sadar bahwa susunan acara tidak lagi punya arti. Pengantin wanita akhirnya bersuara. Suaranya bergetar, bukan marah, lebih seperti terluka. Ia tidak menatapku saat bertanya. Ia menatap pria yang hendak ia nikahi. Ini maksudnya apa? Kalimatnya pendek, tapi berat. Semua orang menunggu jawaban itu. Aku juga. Suamiku membuka mulut. Menutupnya lagi. Ia menarik nafas panjang, lalu menunduk. Tidak ada kata-kata yang keluar. Dan di detik itu aku tahu, tidak ada penjelasan yang cukup. Kebohongan yang dibangun terlalu lama tidak bisa dirapikan dalam satu kalimat. Tangis terdengar. Bukan dariku. Beberapa orang mulai bicara bersamaan. Saling menyela, saling menyalahkan. Ada yang menuduh, ada yang mencoba menenangkan. Ada yang hanya berdiri kaku. Aku tetap di tempatku. Buku nikah masih di tanganku. Tapi rasanya semakin ringan, seolah bebannya sudah berpindah ke pundak orang lain. Aku bicara sekali lagi. Pelan, cukup untuk didengar mereka yang dekat. Aku tidak datang untuk merebut apapun. Aku datang karena aku lelah menyimpan kebenaran sendirian. Kalimat itu tidak menghentikan kekacauan, tapi membuat beberapa orang terdiam. Setidaknya, sekarang arah cerita ini jelas. Pengantin wanita menangis lebih keras. Bukan karena aku, karena kenyataan. Ia menutup wajahnya dengan tangan, lalu dibawa menjauh oleh keluarganya. Suamiku melangkah turun dari altar dengan langkah goyah, mendekat setengah jalan ke arahku.
lalu berhenti. Seperti seseorang yang baru sadar, ia tidak lagi punya hak untuk meminta apapun. Tidak ada pengumuman resmi, tidak ada keputusan formal. Tapi semua orang mengerti, pernikahan ini tidak bisa dilanjutkan. Musik tidak kembali diputar. Dekorasi indah itu mendadak terasa kosong, seperti panggung yang kehilangan cerita. Aku melangkah pergi tanpa dihalangi siapapun. Di belakangku suara-suara masih ada, pertanyaan, penyesalan, kemarahan, tapi semuanya terdengar jauh. Untuk pertama kalinya sejak undangan itu datang, dadaku terasa sedikit lebih lega. Namun aku tahu, badai belum benar-benar berlalu. Karena setelah ruangan itu kosong, akan ada percakapan yang lebih sunyi, dan keputusan yang lebih berat menungguku di luar sana. Aku keluar dari gedung itu tanpa menoleh ke belakang. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku tahu, jika aku menoleh, kakiku mungkin akan berhenti melangkah. Udara di luar terasa berbeda, lebih dingin, lebih nyata. Aku menarik napas panjang, seolah baru sekarang benar-benar bernapas setelah sekian lama menahan. Di parkiran, aku duduk di dalam mobil tanpa langsung menyalakan mesin. Tanganku masih gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena tubuhku akhirnya mengizinkan semua yang kutahan keluar pelan-pelan. Aku menatap lurus ke depan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Pernikahan itu tidak berlanjut, tapi hidupku juga tidak kembali seperti semula. Ponselku mulai bergetar. Satu pesan masuk, lalu dua, lalu semakin banyak. Ada yang bertanya, ada yang menasihati, ada yang menyalahkanku karena dianggap tidak tahu tempat. Aku membaca semuanya tanpa membalas. Aku sadar kebenaran seringkali tidak nyaman dan tidak semua orang siap menerimanya. Beberapa jam kemudian, suamiku mencoba menghubungi. Panggilan tak terjawab berubah menjadi pesan panjang. Ia menulis tentang kesalahan, tentang penyesalan, tentang janji memperbaiki segalanya. Aku membaca setengahnya, lalu berhenti. Kata-kata itu datang terlambat, dan aku lelah menjadi orang yang selalu diminta mengerti. Di rumah, bayiku tertidur pulas. Aku menggendongnya lama, lebih lama dari biasanya. Tangisan kecilnya tadi malam masih terngiang di telingaku, mengingatkan bahwa hidup terus berjalan dengan atau tanpa kehadiran seseorang yang pernah kujadikan pusat dunia. Aku menyadari sesuatu yang sederhana tapi penting. Aku tidak lagi sendirian, ada kehidupan kecil yang bergantung padaku. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu. Lampu menyala redup, tidak ada suara selain detak jam. Aku memikirkan masa depan, bukan dengan ketakutan, tapi dengan kejujuran. Aku tidak tahu bagaimana bentuknya nanti. Aku hanya tahu satu hal. Aku tidak ingin kembali ke hidup yang dibangun di atas kebohongan. Kesepian datang, tapi rasanya berbeda. Tidak lagi menyakitkan seperti sebelumnya. Kesepian ini terasa jujur. Dan di dalam kejujuran itu, ada kekuatan kecil yang tumbuh. Aku tidak perlu keputusan besar malam itu. Aku hanya perlu berjanji pada diriku sendiri untuk tidak lagi mengecilkan perasaanku demi kenyamanan orang lain. Saat aku mematikan lampu dan beranjak tidur, satu pikiran terlintas pelan. Hari ini mungkin terasa berat, tapi aku sudah melangkah sejauh ini. Dan esok, aku akan melangkah lagi dengan caraku sendiri. Aku belum tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak lagi takut menghadapi hari esok. Hari-hari setelah itu berjalan pelan. Tidak ada ledakan emosi, tidak ada pengumuman besar. Hidup seolah memberiku jeda untuk bernafas, meski setiap nafas masih terasa berat. Aku menjalani rutinitas baru sebagai ibu. Bangun lebih pagi, tidur lebih singkat, dan belajar mendengarkan tubuhku sendiri. Luka fisik perlahan sembuh. Tapi ada luka lain yang membutuhkan waktu berbeda. Aku tidak mencari pembenaran. Aku juga tidak menunggu permintaan maaf yang sempurna. Beberapa pesan masih masuk, tapi tidak lagi mengusikku seperti dulu. Aku memilih membaca secukupnya, lalu meletakkan ponsel kembali. Ada batas yang akhirnya kupasang, bukan untuk menghukum, melainkan untuk melindungi diriku.
Aku mulai menyusun hari-hariku dengan kesadaran baru. Aku membereskan rumah pelan-pelan, memindahkan beberapa barang, menyimpan foto-foto lama ke dalam kotak. Bukan untuk melupakan, tapi untuk memberi ruang. Setiap sudut yang kubersihkan terasa seperti keputusan kecil untuk melangkah maju. Tidak ada yang dramatis, hanya kejujuran yang bekerja dalam diam. Ada malam-malam ketika ingatan datang tiba-tiba, wajahnya di altar, keheningan yang menekan, tatapan yang tak lagi berani menatap lurus. Aku membiarkannya lewat. Aku tidak melawan. Aku belajar bahwa menyembuhkan diri bukan tentang menutup pintu rapat-rapat, melainkan tentang membiarkan rasa sakit lewat tanpa tinggal terlalu lama. Aku juga belajar memaafkan, bukan untuk menghapus apa yang terjadi, tapi untuk berhenti membawa beban yang bukan milikku. Memaafkan tidak mengubah masa lalu, tapi caraku berjalan ke depan, dan itu cukup. Di suatu pagi, saat cahaya masuk lembut dari jendela, aku menggendong bayiku dan menatap wajah kecilnya. Ada ketenangan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku sadar, hidupku mungkin tidak kembali seperti yang kubayangkan dulu. Tapi itu tidak berarti hidupku berhenti. Ia hanya berubah arah. Aku tidak kembali ke tempat yang sama. Aku tidak menunggu seseorang berubah agar aku bisa merasa utuh. Aku memilih bergerak satu langkah kecil dengan keputusan yang jujur. Aku tidak berisik. Aku tidak menuntut. Aku hanya memilih diriku sendiri. Dan di titik itu, aku mengerti. Keberanian bukan selalu tentang berdiri di depan banyak orang. Terkadang, keberanian adalah pergi dengan tenang, membawa pelajaran yang cukup, dan tidak menoleh lagi ke tempat yang membuat kita harus mengecilkan diri. Aku melangkah ke hari esok dengan perasaan yang sederhana, tenang, tidak sempurna, tapi jujur. Dan itu lebih dari cukup. Kisah ini bukan tentang kemenangan atau kekalahan. Ini tentang keberanian untuk tidak lagi diam ketika kebenaran dipaksa bersembunyi. Terkadang, keputusan paling berani bukanlah bertahan, melainkan pergi dengan tenang. Jika kamu sedang berada di titik yang sama, ingatlah, kamu tidak berlebihan karena lelah, dan kamu tidak egois karena memilih dirimu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika cerita-cerita seperti ini terasa dekat dengan hidupmu, jangan lupa subscribe Kisah Janji Retak. Di sini, kita berbagi bukan untuk menghakimi, tapi untuk saling menguatkan. Sampai jumpa di kisah berikutnya.